Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Jufianti Josefa Sembiring SAG, Unit Kerja SD Negeri 046580, Aik Nauli, Kecamatan Martinding, Kabupaten Karo. Golongan 3A, profesi guru agama Katolik, angkatan 60, nomor absen 34, widesyara atau materi pengampu adalah Ibu Yamnur Malia SST MKes, penyelenggara BPSDM Sumatera Utara. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai akutabilitas. Akutabilitas memiliki 4 cakup pembahasan. Yang pertama, konsep akutabilitas. Yang kedua, mekanisme akutabilitas. Yang ketiga, akutabilitas dalam konteks. Dan yang keempat, menjadi PNS yang akutabel. Yang pertama, konsep akutabilitas. Di dalam konsep akutabilitas yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian akutabilitas. Yang kedua, aspek-aspek akutabilitas. Yang ketiga, pentingnya akutabilitas. Dan yang keempat, tingkatan akutabilitas. Yang kedua, mekanisme akutabilitas. Dari dalam mekanisme akutabilitas yang dibahas yang pertama adalah akutabilitas di birokrasi Indonesia. Yang kedua, lingkungan kerja yang akutabel. Yang ketiga, framework akutabilitas. Yang ketiga, akutabilitas dalam konteks. Pokok pembahasannya adalah yang pertama, transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan yang kelima, konflik kepentingan. Yang keempat, menjadi PNS yang akutabel. Ini mencakup pembahasan mengenai prinsip-prinsip yang profesi ASN, perilaku individu yang akutabel, perilaku akutabel dalam transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku akutabel dalam penggunaan sumber daya negara, perilaku akutabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, menghindari konflik kepentingan, dan mengambil keputusan secara akutabel. Pengertian akutabilitas. Pengertian akutabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akutabilitas berbeda dengan responsibilitas. Akutabilitas itu adalah kewajiban setiap individu dalam mencapai suatu pencapaian. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah sebuah tanggung jawab. Akutabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun amanah yang harus diwujudkan adalah nilai-nilai publik. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik, sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. 5 aspek penting dalam akutabilitas. Yang pertama, akutabilitas adalah sebuah hubungan. Accountability is a relationship. Di dalam hal ini, akutabilitas sebagai hubungan artinya hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akutabilitas berorientasi pada hasil atau accountability in result oriented. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memiliki hasil maksimal di dalam akutabilitas. Yang ketiga, akutabilitas membutuhkan adanya laporan. Di dalam ini, akutabilitas itu harus memiliki namanya laporan kinerja. Setiap individu yang memiliki kontrak kerja harus memiliki namanya laporan kerja. Nah, setiap institusi juga harus memiliki namanya LAKIP, yaitu laporan akutabilitas kinerja institusi pemerintah. Yang keempat, akutabilitas memerlukan konsekuensi. Akutabilitas itu adalah sebuah kewajiban. Di dalam kewajiban yang dia laksanakan itu memiliki sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang dia lakukan itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya yang pertama bisa berupa penghargaan, bisa juga merupakan sanksi.
bagaimana di dalam melaksanakan pertanggungjawabannya. Sedangkan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Di dalam hal ini, memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas berdasarkan kepentingannya itu mencakup 3 fungsi. Yang pertama, peran demokrasi. Di dalam hal ini adalah menyediakan kontrol akademis. Yang kedua, fungsi peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, fungsi peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pemerintahan pusat. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Contohnya adalah KPK dan KPU. Di dalam hal ini dalam bentuk bidang keuangan dan juga di dalam pemilihan umum. Tingkatan dalam akuntabilitas. Tingkatan dalam akuntabilitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Dan yang keempat, akuntabilitas organisasi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal itu mengacu pada diri sendiri. Di dalam hal ini, setiap pribadi harus memiliki sifat jujur, empati, bermoral, integritas, dan beretika. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan yang membuat masalah. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Di dalam pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi, memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan dan pembayaran pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Pembahasan yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas dalam mewujudkan sebuah organisasi sektor publik yang akuntabel. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi. Dimensi yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran. Akuntabilitas kejujuran dan hukum ini keterkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang kedua, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Sedangkan dimensi yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat yang luas. Mekanisme akuntabilitas di birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain yang pertama, rencana strategis. Perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan
serta rencana strategis atau restra untuk setiap satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Yang kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasannya langsung. Kontrak dan perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah tentang penilaian prestasi kerja PNS. Yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Mekanisme akuntabilitas. Di dalam mekanisme akuntabilitas itu akan dibahas bagaimana menciptakan lingkungan akuntabel. Di dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel harus memiliki nilai-nilai dasar akuntabilitas. Adapun nilai-nilai dasar akuntabilitas yang pertama adalah kepemimpinan. Pimpinan harus mampu bersikap kepada bawahan, bukan hanya mengayomi, tetapi harus bisa memberikan contoh kepada bawahan bagaimana sikap seorang pemimpin dan bagaimana bertindak terhadap bawahannya. Contohnya, pertama, mampu memimpin rapat. Yang kedua, mampu menjadi ketua kelompok. Dan yang ketiga, mampu mengayomi rekan-rekan kerjanya yang menjadi bawahannya agar terciptanya suatu kerja yang kondusif. Yang kedua, transparansi. Adapun tujuan dari transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Di dalam transparansi ini, seorang pimpinan dan bawahan harus mampu memberikan informasi yang terbuka, baik itu di dalam rapat ataupun di dalam sebuah pertemuan. Yang ketiga, integritas. Integritas, dengan adanya itu integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Di dalam hal ini, setiap atasan dan bawahan harus memiliki kontrak kerja, menaati semua peraturan, dan tepat waktu dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tanggung jawab responsibilitas. Responsibilitas itu terbagi menjadi dua. Ada itu responsibilitas perseorangan dan ada juga responsibilitas institusi. Responsibilitas perseorangan, adanya pengakuan terhadap tindakan yang diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan. Adanya pengakuan terhadap etika, pengambilan keputusan, adanya keterlibatan konstitusi yang tepat dalam keputusan. Responsibilitas institusi, adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya, adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya. Keadilan, di dalam keadilan menciptakan sebuah landasan utama dalam akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan kepada lingkungan organisasi. Yang keenam, kepercayaan. Wujudnya rasa suatu keadilan akan menimbulkan sebuah kepercayaan. Dari kepercayaan ini akan melahirkan. Di bagian terakhir dari presentasi saya akan memberikan beberapa gambaran nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. Saya bertugas di SD Negeri 046580 Ainali, Kecamatan Martinding, Kabupaten Karo. Sebagai seorang pemimpin harus bisa mengayomi anggota atau bawahannya. Di dalam hal ini, kepala sekolah mampu mengayomi rekan-rekan guru sekalian yang ada di sekolah. Baru dalam mengawali dan mengakhiri sebuah pembelajaran diawali dengan doa. Dan pada gambar yang ketiga, melakukan Zoom meeting. Di dalam hal ini, karena situasi pandemi pada saat sekarang ini, banyak kegiatan dilakukan melalui secara daring, yaitu dengan melakukan Zoom. Baru yang keempat, mengikuti sosialisasi. Di dalam hal ini, kepala sekolah memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengikuti sosialisasi yang diberikan, baik itu dalam bentuk daerah ataupun dalam kegiatan yang diberikan di dalam pusat. Baru seorang ASN harus bisa melaksanakan tugas piket hariannya di dalam sekolah. Di dalam piket harian ini, seorang ASN
harus datang tepat waktu dan pulang pun harus ketika semua sudah selesai pulang. Yang ketiga, mengajak siswa untuk lebih belajar secara efisien dan efektif. Di sini diharapkan siswa mampu bertanya dan dapat menerangkan apa yang diberikan pelajaran. Dan yang terakhir di dalam hal ini adalah bekerja sama. Di dalam hal ini memberikan kerja kelompok kepada siswa dalam mengerjakan suatu soal. Demikian hasil presentasi saya mengenai akuntabilitas. Terima kasih.